Damrada langsung menyerang Diablo dengan tendangannya. Namun dengan mudahnya Diablo menahan tendangan Damrada hanya menggunakan satu tangannya. Bayangkan pak, satu tangan pak. Nani, ucap Damrada. Kini mana Diablo sudah meningkat 2 kali lipat, yang berarti energi Diablo sudah setara dengan Damrada. Damrada yang tidak percaya hal ini, dia terus menyerang Diablo, tapi dengan mudahnya Diablo membaca dan menghindari serangan Damrada. Entah kenapa Diablo yang tadinya antusias dengan pertarungan ini, kini Diablo mulai bosan dan ingin mengakhiri pertempuran. Diablo berkata, "Aku tidak menyangka untuk seukuran manusia, kau sangat hebat Damrada. Tapi sayangnya, aku sudah tidak tertarik dengan pertarungan yang sangat membosankan ini. Terimalah ini, Celestial End." Setelah Diablo mengatakan itu, seketika muncul lingkaran sihir di tubuh Damrada, dan dalam sekejap Damrada berubah menjadi partikel cahaya. Lalu cahaya itu menghilang menuju Diablo. Di situ Diablo pun menyerap semua energi yang telah didapatkannya. Saat melihat hal itu, Testarossa terkejut dengan hal baru yang tidak pernah dilihatnya. Diablo menjelaskan kepada Testarossa jika apa yang dia lakukan adalah kombinasi sihir dengan kemampuan pamungkas. Dan hal ini Diablo pelajari saat bersama Rimuru, atau lebih tepatnya Ciel. Saat mendengar penjelasan Diablo, sontak saja Testarossa iri. Bukan hanya Testarossa saja, melainkan Ultima dan Carrera juga iri. Mereka bertiga terus memaksa Diablo berjanji, jika setelah pertarungan besar ini selesai, maka dia Yari. Di lain cerita, kini Veldora bertarung dengan Kondo. Kondo memiliki setengah dari energi Veldora. Tapi bagi Veldora, meskipun Kondo memiliki energi yang sangat besar, Kondo tidak bisa memaksimalkan energi itu untuk menyerang Veldora semaksimal mungkin. Di sini, Kondo masih terus menembakkan peluru-peluru biji pistolnya ke arah Veldora. Tapi dengan santainya, Veldora menghentikan semua serangan Kondo. Sejenak, Kondo menganalisa medan pertempuran dan Kondo menyimpulkan jika dirinya nggak akan menang. Kondo masih terus berpikir gimana caranya agar tidak mengecewakan Velda atas apa yang telah diperintahkan. Saat melihat Kondo yang kebingungan, Veldora pun tertawa. Wahahaha, Kondo, kau memang memiliki energi yang sangat besar, tapi tetap saja kau itu palsu. Sebanyak apapun kau berpikir, kau tidak akan bisa memaksimalkan kekuatanmu. Karena sekarang, kau hanyalah boneka tanpa jiwa. Di satu sisi, Veldora juga sangat bahagia pak. Dengan pengalaman bertarung ini, Veldora mendapatkan pengetahuan tentang penciptaan boneka Edo Tensei. Yang konsepnya boneka ini tanpa diberi jiwa, cuma diberi ego sementara. Hampir samalah seperti konsep penciptaan Edo Tensei di Naruto pak. Suara dalam hati Veldora berkata, jika aku bisa menjelaskan boneka yang diciptakan Velda tidak diragukan lagi, Rimuru akan sangat berterima kasih kepadaku. Sebagai guru, Ramir juga akan sangat menyenangkan jika bisa meneliti bersama. Sejenak Veldora menoleh ke arah Diablo, yang dimana Diablo sudah menyelesaikan pertempuran. Sementara Veldora sendiri terlalu lambat mengakhiri pertarungan. Ya biasalah pak, kalian tahu sendiri Veldora gimana, kebanyakan bercanda kalau berantem. Sedangkan Kondo tanpa ragu sudah membulatkan tekadnya akan melakukan bom bunuh diri. Seketika Velda sudah tahu apa yang akan dilakukan Kondo, dan hal itu membuat Velda senyum-senyum sendiri. Di situ Milim masih mengayunkan pedangnya untuk menebas Velda. Namun Velda dengan mudahnya menangkis semua tebasan Milim. Saat melihat perilaku Velda yang gak wajar, Milim bertanya, apanya yang lucu bajingan? Tapi Velda tidak menjawab pertanyaan Milim. Velda terus memblokir serangan Milim. Padahal kita tahu sendiri, Milim sudah bertambah kuat, tapi tetap saja belum bisa setara dengan Velda si anjing. Di satu sisi, Chloe merasakan firasat aneh dari Velda. Tepat saat Chloe memikirkan hal itu, nggak lama Velda membuka mulutnya. Wahahaha. Aku kagum dengan kalian yang sudah berusaha keras untuk menentangku. Jadi, mulai dari sekarang, aku juga akan serius. Di saat yang sama setelah Velda mengatakan itu, Kondo berubah menjadi partikel cahaya dan perlahan menjadi bola bundar kecil melayang di udara layaknya matahari kecil. Saat melihat hal tersebut, Veldora mencoba menahan serangan itu, sehingga kulit Veldora sampai melepuh.
Sementara di situ, Velda langsung menghampiri dan memeluk Milim. Pakai grepe-grepe nggak bang si Velda? Mau digrepe apanya anjing? Milim tuh rata, nggak kayak Sion. Setelah memeluk Milim, Velda berkata, "Drak Nebula." Dalam sekejap muncul rantai hitam keluar dari tangan kiri Velda. Rantai itu bisa menyedot energi. Bahkan sekuat apapun Milim menyerang atau ledakan sehebat apapun tidak akan bisa menghancurkan rantai itu. Rantai yang dikeluarkan Velda seketika melingkar di tubuh Velda dan Milim yang lagi pelukan. Dan gak lama, Kondo pun terlihat akan meledak. Tanpa bantuan siapapun, Veldora menahan Kondo yang telah menjadi matahari tapi berukuran kecil. Di situ semua orang ingin membantu Veldora, tapi di saat yang sama, Velda menatap Rudra dengan senyuman jahatnya. Velda berkata, "Aku masih heran kenapa kau tidak bisa patuh kepadaku, Rudra. Tapi tidak masalah, kau masih berguna untukku. Kalau begitu, sayonara Rudra." Star Break. Orang yang pertama menyadari maksud Velda adalah Gi. Gi sangat emosi dan langsung menyerang Velda, tapi semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba, Rudra juga ikutan meledakkan diri atas kendali Velda. Semua orang mencoba mengaktifkan teleport, tapi di kastil Velda, hal itu sia-sia. Tidak ada yang bisa melakukan teleport, jadi pilihan mereka cuma satu, yaitu menghentikan ledakan Rudra. Rudra yang kekuatannya melebihi Kondo, otomatis daya ledaknya makin gila lagi pak. Bahkan proses peledakan diri Rudra ini lebih cepat daripada Kondo, yang dimana hal ini membuat semua orang panik. Di situ, Chloe, Gi, dan Velgrin mengepung Rudra. Bahkan Velzat yang tadinya bergerak ke arah Veldora untuk menghentikan ledakan Kondo, kini berubah arah menuju Rudra. Velzat menyuruh Veldora agar bisa menangani Kondo sendirian. Sementara itu, sebelum meledakan diri, Rudra berkata, "Jangan mati, minasan." semua orang hanya bisa pasrah. Tapi tiba-tiba di saat genting itu, Chloe kaget atas datangnya seseorang. Dia adalah Rimuru. Dalam sekejap, energi yang seharusnya meledak langsung menyusut menjadi bola kecil di atas telapak tangan Rimuru. Dengan tersenyum bagaikan tanpa dosa, Rimuru berkata, "Yo minasan, maaf membuat kalian menunggu." Rimuru telah datang bukan karena sengaja, melainkan Rimuru memang sibuk pak. Oke, di sini gue bakal jelasin kesibukan Rimuru sebelum datang ya guys ya. Awalnya pak, Rimuru udah bersiap tuh untuk datang menuju kastil Velda. Tapi Rimuru kaget saat tahu energinya tiba-tiba sudah banyak terkuras. Akhirnya, Rimuru menyimpulkan untuk mengumpulkan energi dulu aja pak. Bagi Rimuru, percuma saja menyerang Velda jika tidak memiliki energi yang full tank dan full build. Alhasil, Rimuru berencana farming dulu dengan mengambil semua energi dari malaikat yang terbang di langit ibu kota Tempest tercinta. Di Tempest, pertarungan antara para malaikat dan bawahan Rimuru masih berlanjut. Tapi Rimuru tetap tenang dan mengawasi jalannya pertempuran dengan minum teh. Jalannya pertempuran dikuasai oleh semua bawahan Rimuru. Kumara mengamuk melepaskan semua stres yang menumpuk. Kumara memotong para malaikat dengan ekornya. Di satu sisi, keempat Raja Naga sangat bersemangat. Mereka dengan mudah mengempaskan api super kuat. Sementara api itu mengendalikan bawahannya seolah-olah mereka anggota tubuhnya sendiri dan terus memusnahkan para musuh. Bahkan Treni juga ikutan menyerang. Dia menembakkan mantra skala besar dengan kekuatan yang luar biasa, yang dimana serangan itu dalam sekejap mata saja membuat para malaikat musnah. Rimuru hanya tersenyum melihat pertarungan itu. Bagi Rimuru, bawahannya terlalu kuat, jadi kala itu hal yang mustahil. Nggak perlu waktu lama, semua pasukan malaikat berhasil dikalahkan dan hanya menyisakan pemimpin para malaikat, yaitu Mai Furuki. Tapi tiba-tiba, Shinji yang menonton pertarungan itu kaget saat melihat Mai Furuki. Rimuru yang mengetahui Shinji mengenal Mai. Rimuru ingin Shinji menjelaskan sesuatu tentang Mai. Shinji dan kawan-kawannya pun mengatakan jika Mai memiliki skill unik yaitu Traveler, bukan Traveloka pak. Skill itu dapat membuat Mai berteleport ke tempat yang pernah Mai jelajahi. Mai memiliki adik laki-laki dan Mai sangat mengkhawatirkan adiknya. Saat Mai bertemu dengan Abang Yuki Kintil, Yuki menjelaskan kepada Mai jika Yuki akan melakukan percobaan untuk melakukan perjalanan antar dunia. Dan di saat itu, Yuki membutuhkan kekuatan milik Mai dalam uji coba tersebut. Tentu saja, Mai sangat bahagia dengan rencana Yuki. Mai melihat adanya harapan untuknya bertemu adiknya lagi. Akhirnya, Mai pun menjadi pengikut Yuki
Dan saat itu Yuki belum kerasukan jenglot Velda ya guys ya. Rimuru pun mencoba memahami perkataan Shinji, tapi entah kenapa di situ Rimuru melihat gelagat Shinji yang aneh. Shinji membuka dan menutup mulutnya seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tapi takut ngomong. Saat melihat keanehan Shinji, Rimuru pun menyuruhnya agar belak-belakan saja. Namun saat akan mengatakan yang sebenarnya, kedua teman Shinji menahannya agar Shinji tidak mengatakannya. Karena hal itu juga, jadinya Rimuru makin penasaran. Rimuru pun memaksa Shinji agar mengatakannya. Ya karena dipaksa, akhirnya Shinji pun berkata yang sejujur-jujurnya. Jika Shinji ingin Rimuru menyelamatkan Mai Furuki. Saat mendengar hal itu, Ramirez memarahi Shinji. Ramirez berkata, "Cutu mati Shinji, jika kau ingin Rimuru sama melakukan hal itu, sama saja kau menjatuhkan martabatnya sebagai Demon Lord." Benimaru pun juga ikutan berkata, "Kau tenang saja Shinji, kita bukanlah orang yang akan membunuh siapa saja. Contohnya saja, kita bahkan tidak membunuh Demon Lord yang sedang bermalas-malasan tidur di atas sofa itu. Dino yang enak-enak tidur di sofa, kini pindah duduk di kursi. Dan Dino juga mendukung ucapan Benimaru. Kurasa Rimuru tidak akan keberatan dengan hal seperti itu." Entah kenapa, Suna emosi dan memukul kepala Dino dengan panci dapur. Bagi Suna, Dino nggak layak ngomong dan menyimpulkan seperti itu atas masalah ini. Karena Dino di sini statusnya adalah orang lain, bukan warga Tempest asli. Rimuru masih diam, tidak menjawab pertanyaan Shinji. Lalu Benimaru meminta Rimuru agar menentukan jawabannya atas masalah Mai ini. Di satu sisi, Shinji dan kawan-kawan masih menatap penuh harap kepada Rimuru. Nggak lama, Rimuru pun menjawab, "Wahahaha, kenapa kalian harus bertanya lagi? Bukankah kalian sudah tahu jawabanku? Shinji, kau tenang saja. Jika dia bersumpah untuk tidak menentangku, aku akan menyelamatkannya. Tapi jika dia masih nekat menentangku, maka aku gak akan segan-segan untuk membunuhnya." Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Pamit. Bye bye.